Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Sari. Saat ini saya tengah berada di rumah kediaman Ustadz Darwis Al-Qarni dalam rangka ingin mewawancarai tentang masalah kesyirikan yang ada di Bagansi Api-Api untuk memenuhi tugas Al-Islam. Menurut Ustadz, apakah masyarakat yang ada di Bagansi Api-Api banyak yang sudah paham tentang masalah kesyirikan dan hal-hal yang termasuk ke dalam syirik? Dan bagaimana tanggapan Ustadz tentang orang Islam yang ikut andil dalam acara ritual bakar tongkang yang diadakan oleh agama Buddha, yaitu dari kalangan Tionghoa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai syirik, sebenarnya dalam agama kita, agama Islam, syirik ini adalah suatu perbuatan dosa besar yang apabila umat Islam itu sendiri tidak memahami mengenai kesyirikan, maka fatal keyakinannya dan bisa bahkan membawanya keluar daripada agama Islam. Makanya salah satu perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Selain dia mensekutukan Allah, syirik juga adalah perbuatan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Mengenai masyarakat kita di Bagansi Api ini, sebagaimana yang kami ketahui bahwa mayoritas kita adalah mayoritas Muslim, namun tidak menutup kemungkinan kita juga berdampingan dengan agama-agama lain. Ada agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan agama-agama yang lainnya. Lebih baik kita berdampingan dengan agama Buddha yang mayoritas di Bagansi Api ini adalah Tionghoa. Menurut pandangan kami selama ini, ada sebagian masyarakat kita yang masih belum memahami makna apa itu syirik sebenarnya. Karena sebagian mereka kami lihat, apalagi seperti kita yang ada di Bagansi Api, seketika acara agama Buddha terutama, mereka melakukan ritual-ritual seperti acara ritual bakar tongkang dan ritual-ritual lainnya. Itu saya lihat banyak juga di antara masyarakat kita yang beragama Islam, mereka ikut andil, artinya mereka menghadiri acara tersebut. Jadi ini kan ada suatu hal yang salah yang tidak boleh dilakukan dalam agama kita. Silahkan kita sebagai umat Islam bergaul dengan mereka yang bukan agama Islam, tetapi ada batasan-batasannya. Karena jelas Allah telah larang kita mengenai agama, kita tidak boleh ikut campur. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Pada intinya, sebagai masyarakat kita, mesti kita berikan pemahaman yang jelas terutama mengenai kesyirikan ini. Tapi sebagian yang lain juga kami memahami, banyak juga di antara kita yang sudah juga mengetahui apa itu bahaya syirik sebenarnya. Itu menurut. Apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa terhindar dari perbuatan syirik? Hal-hal yang harus kita hindari untuk supaya kita tidak terjerumus dari perbuatan syirik ini, pertama jelas kita harus terlebih lagi mendekatkan, menguatkan akidah kita. Apa itu akidah umat Islam? Sesuai dengan syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian juga sebagai umat Muslim kan kita diperintahkan melaksanakan, ada berbagai macam perintah dan larangan
terutama perintah ini mesti kita jalankan dengan sebaik-baik mungkin sebagai umat Islam beragama, terutama sesuai dengan rukun Islam yang kedua. Setelah kita bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, yang kedua itu adalah mendirikan sholat. Artinya kita jaga ibadah sholat kita dengan baik, sehari semalam 5 waktu kita kerjakan. Dan itu adalah salah satu upaya kita untuk menghindari seseorang untuk melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Karena jelas Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Salah satunya adalah perbuatan syirik. Maka jaga sholat kita, kuatkan keimanan kita, kemudian ajarkan kepada tetangga, sanak saudara, terutama anak-anak kita, untuk supaya mereka lebih paham mengenai agama yang kita anut, agama Islam. Itu yang bisa Ustaz berikan penjelasan mengenai bagaimana cara kita untuk supaya menghindari dari perbuatan syirik ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah meluangkan sedikit waktunya untuk memberikan penjelasan tentang syirik. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Itulah dia tadi penjelasan tentang syirik, bahwa syirik itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam segala tindakan dan perbuatan agar kita tidak terjerumus ke dalam syirik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.